Gue gak menyangka gue harus bikin video seperti ini, karena ya kita semua tahu bagaimana keadaan Indonesia belakangan ini. Gue sangat berduka cita atas korban-korban luka-luka dan juga yang sampai harus kehilangan nyawa. Ya, sini gak seharusnya semua bisa terjadi. Gue jujur aja sama kalian, gue tuh trauma dengan cerita 1998, ya dimana orang tua gue tuh banyak sekali cerita tentang separah apa tragedi tahun tersebut. Dan katanya apa yang kita lihat belakangan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan tahun 98. Asumsi gue mungkin karena banyak masyarakat kita itu sekarang sudah mulai yang lebih pintar lah dan tidak semudah itu untuk diprovokasi. Kita sekarang punya banyak sosial media untuk berkomunikasi antar kelompok dan juga sama beberapa organisasi. Jadi mau ngasih pesan itu gampang sekarang. Gue berharap demo ini tidak semakin parah dan semoga aja apa yang bakal gue ceritain di video ini nggak perlu harus dilakukan sama orang-orang di Indonesia. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Nama gue Josh Kultom, kita mulai aja ke videonya. Jujur, gue gak merasa Indonesia berada di sebuah state yang stabil, bahkan sebelum demo kemarin itu pecah. Gue ngelihat Indonesia ini cepat atau lambat akan meledak, karena secara politik Indonesia itu bukan negara yang baik. Terlalu banyak korupsi, dana yang mengalir itu tidak tepat, UMR terlalu rendah, pemerintah yang lebih sibuk memperkaya dirinya dibandingkan membantu masyarakat, dan masih banyak lagi. Gue ngeliat kondisi Indonesia ini kayak bom waktu yang gak tahu kapan akan meledak. Tadinya tuh gue menebak sekitar tahun 2029 sampai 2030, dimana memang secara siklus ya itu seharusnya terjadi resesi di dunia ya sekitar tahun segitu, dan Indonesia pasti akan kena. Kalian perlu tahu, karena sistem keuangan di dunia ini itu pakai sistem uang fiat dan juga utang itu pasti ada, resesi pasti terjadi. Itu sebuah kepastian dan gak mungkin kita satu dunia tuh damai terus gak terjadi resesi, itu gak mungkin. Pasti akan ada satu masa di mana utang terlalu besar dan tidak bisa dibayar. Dan negara-negara itu jadi lumpuh. Itu sudah pasti terjadi 100%. Kita tinggal tunggu waktu aja. Dan dari begitu banyak prediksi dan analis, dan ini tentu aja menggunakan data dan matematika ya teman-teman ya. Waktu paling dekat itu adalah di antara 2029 sampai tahun 2030 ya. Gak lama lagi, beberapa tahun lagi. Dan kalau masyarakat itu kelaparan, semakin banyak yang dipecat, banyak yang diganti robot, dan gak punya rumah, kalian bisa bayangin gak demonya bakal kayak gimana? Gua rasa apa yang kita lihat kemarin itu belum ada apa-apanya dan hopefully gak akan pernah terjadi lagi. Gua kayaknya bakal mau buat video ya menjelaskan kenapa tahun 2030 itu jadi tahun yang sangat berbahaya bagi banyak orang ya. Kayaknya narasi tahun 2030 ini tuh emang udah banyak didengar, banyak orang tahu, tapi somehow orang-orang itu masih belum bisa benar-benar cerna 100% secara detail dengan bahasa yang sederhana lah bisa gue bilang. Kalian coba tulis kolom komentar di bawah, kalian udah tahu kah 2030 itu bakal kayak gimana ya? Kalau kalian mau gue buatin video juga silakan tulis di bawah ya. Oke, ada beberapa hal yang gue sebenarnya sudah siapin dari tahun 2024 bahkan 2023 sebenarnya ya, untuk mempersiapkan amit-amit Indonesia masuk ke dalam sebuah state yang sangat berbahaya, entah itu sampai darurat militer ataupun lainnya. Yang pertama adalah siapin dokumen-dokumen penting kalau sampai-sampai amit-amit gua harus kabur ke luar negeri. Yang paling jelas adalah paspor. Masa berlaku paspor gua ini cukup panjang ya, bahkan lebih dari tahun 2030. Jadi kalian harus cek tuh paspor kalian apakah sampai nggak 2030. Dan ini gua pergi ke luar negeri bukan karena gua tidak nasionalis ya, tapi lebih ke logis aja. Kalau jelas-jelas ada demo yang gedenya amit-amit kayak tahun 98 lagi, dan jelas-jelas gua kaum minoritas ya yang udah jelas jadi target utama, kalau misalnya ada provokasi, ya jalan paling benar adalah kabur. Masa gue harus ngelawan dan ngebunuh saudara setanah air sendiri, dan gue jadi ikutan dosa? Gak gitu dong logikanya. Kalian coba pikirin kalau kalian punya anak-anak di rumah, kalian sudah berkeluarga, pasti kalian lebih sayang sama keluarga kalian, dan kalau emang ada uangnya, pasti akan kalian bawa kabur keluarga kalian. Ini cuman insting bertahan hidup, gak ada hubungannya sama rasa nasionalis. Yang kedua, kalau amit-amit terjadi kerusuhan ekonomi di Indonesia, rupiah sudah pasti dijamin 100% hancur. Ya, kemarin aja cuman demo beberapa hari, dolar itu langsung naik hampir jadi 16.500. Padahal, hari sebelumnya itu sudah nurun ke 16.100. Di tahun 1997, ya tepat sebelum tahun 98, bagi kalian yang nggak tahu, dolar itu dulu cuman 2.000-an. Ya, tiba-tiba naik jadi 16.700 rupiah dalam waktu kurang dari setahun. Naik sekitar 600%. Ini bikin ekonomi Indonesia hancur-hancuran dan banyak perusahaan yang berutang sama dolar jadi naik 6 kali lipat utangnya. Dan langsung bangkrut karena nggak bisa bayar utang. Yang gue lakukan sejak tahun 2024 ya, atau tahun 2023 sebenarnya, adalah gue tidak lagi menyimpan rupiah dalam jumlah banyak. Ya, yang gue simpan adalah mata uang lain, yaitu salah satunya adalah dolar. 95% uang gue itu dalam bentuk dolar.
Lebih tepatnya USDC atau stablecoin crypto. 1 USDC itu sama dengan 1 dolar US. Jadi harganya itu selalu sama-sama 1 dolar. Oke, mungkin kalian udah mulai skeptik kenapa tiba-tiba gue ngomong kripto ya. Tapi kenapa stablecoin crypto? Karena gue bisa kabur ke luar negeri tanpa harus ribet ngurusin pindahin dari Bank Indonesia ke bank luar negeri. Sesimpel itu. Kalau gue bawanya cash, gue nggak mungkin bisa lewatin bandara. Kalau gue simpan di dalam bank, kalau kejadian 98 itu terjadi, bank itu nggak akan mungkin mau kirimin uang kalian. Ekonomi itu pasti lumpuh. Bank itu nggak bakal beroperasi sama sekali. Dan semua orang itu akan ngantri untuk ke bank, untuk narik cash, atau mencoba untuk transfer ke luar negeri. Dan kebanyakan kasus itu sudah pasti tidak dikasih. Jadi dengan gue menyimpan dalam bentuk stablecoin USD, ya gue bisa lebih tenang dan bawa semua harta gue kemanapun gue mau, tanpa perlu takut bank tutup sama sekali. Mungkin kalian nanya, kalau ntar udah kabur, ya terus cairin duitnya gimana Josh? Ya, ada 3 cara. Yang pertama adalah buka bank baru di negara tersebut, dan cairin pakai exchange kripto yang ada di sana. Yang kedua, ya langsung aja cari orang yang mau beli stablecoin kalian dengan mata uang lokal mereka. Jadi langsung tukaran sama orang. Ya ini ada banyak, kalian tinggal cari aja di internet. Yang ketiga, ya gue bisa belanja sehari-hari pakai kartu kripto. Ya misalnya kayak kartu yang kayak gue punya ini. Contoh ya, ini contoh aja guys ya. Nah ini kartunya. Ini bisa gue pakai, gue bisa belanjain, gue bisa tinggal tapping aja atau masukin ke mesin EDC. Ya gue tinggal belanja aja. Ini isinya tuh tadi tuh USD jatuhnya. Ya, gue bisa belanja di merchant apapun yang terima Mastercard. Ini juga bekerja di Indonesia dan di luar negeri sekalipun. Dan ya uniknya ya, kartu ini tuh kalian bisa tarik cash di ATM manapun dengan mata uang apapun. Jadi ini kayak kartu darurat lah jatuhnya. Kalau kalian tertarik untuk explore cara kerja kartu yang tadi gue sebutin, ya silahkan cek aja link di deskripsi di bawah. Yang ketiga, invest di aset yang notabene terus naik ketika ada masalah besar dengan ekonomi. Sebuah aset yang punya fundamental bagus yang bisa dipercaya secara jangka panjang. Mungkin di kebanyakan kalian pikirnya adalah emas, which is adalah aset yang bagus. Gue setuju. Gak ada yang benci sama emas, dan gue juga punya emas. Tapi emas yang gue simpan juga dalam bentuk kripto, yaitu koin kripto bernama PaxG dan XAUT. Ini udah berkali-kali gue bahas di video gue sebelumnya, ya videonya yang ini. Ya guys, ya. Intinya PaxG dan XAUT ini kurang lebih sama aja, dan harga mereka tuh naik turunnya tuh kurang lebih 1:1 dengan harga emas asli. Bisa dijual, dibeli kapan aja 24 jam tanpa adanya spread harga. Jadi nggak ada harga jual, harga beli itu nggak ada. Ya, nggak kayak emas yang biasa kalian beli. Kenapa gue nggak beli emas asli yang fisik? Ingat, tujuan utama gue adalah untuk bisa keluar, ya melewati bandara. Gua nggak mungkin kan bawa emas setengah kilogram, 1 kilogram gitu lewatin bandara, itu mustahil. Emas bisa-bisa disita di bandara kalau gue bawa segitu banyak. Gue juga nggak akan bisa jual emas di saat kerusuhan. Bahaya banget bawa emas ratusan juta rupiah keluar rumah di saat udah tahu lagi ada rusuh. Dan gue jamin toko emas juga pasti pada tutup. Alasannya sama persis dengan stablecoin yang tadi ya. Bisa gue cairin di luar negeri. Yang penting convert dulu emasnya jadi stablecoin dolar. Selain emas, harusnya kalian juga tahu kalau gue ada simpan Bitcoin dari sangat lama. Dan gue gak maksa kalian untuk lakuin hal yang sama ya. Gue tahu Bitcoin itu sangat volatil dan banyak orang susah percaya sama Bitcoin. Tapi kalau kalian mau belajar, kalian mau open minded, gue sudah pernah bikin video tentang kenalan Bitcoin dari nol ya. Playlistnya udah gue taruh di akhir video nanti. Yang ini thumbnailnya. Semakin banyak kalian belajar mempersiapkan ini semua, menurut gue semakin bagus. Yang keempat, sudah pasti punya plan harus kemana dan sudah punya aksesnya. Ini nggak wajib keluar negeri guys ya. Kalau kalian bukan minoritas kayak gue atau ngerasa hanya cukup untuk pindah keluar kota aja yang lebih damai ya bisa-bisa aja, silakan aja. Kalau gue lebih ke nggak ada opsi. Kampung gue itu di Medan. Itu kalau rusuh ya, itu kalian tahu lah orang Medan kayak gimana ya. Kita kalau berantem kan agak nggak mikir-mikir ya, nggak pakai otak ya. Jadi kalau aku mau pulang pun agak sama aja kurasa. Tapi kalau kalian mau pergi ke luar negeri, ya tempat paling mudah untuk orang Indonesia pasti adalah negara-negara di ASEAN karena nggak butuh visa. Misalnya kayak Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos dan lain-lainnya. Untuk gue pribadi, gue punya beberapa teman dan saudara kebetulan di Malaysia. Jadi itu bakal jadi negara mungkin salah satu opsi paling utama untuk gue pergi. Gue juga punya visa untuk tinggal di Australia. Cuman karena kita tahu Australia itu mahal banget biaya hidupnya, gue lebih milih untuk Malaysia kalau amit-amit harus cabut dan berlindung. Gue juga sudah tahu harus ke kota apa, harus ngapain, tinggal di mana dan lain-lainnya. Dan yang paling nggak boleh lupa juga harus punya plan B. Kan ceritanya resesi ya. Amit-amit kalau Malaysia juga meledak gimana? Kaburnya kemana? Ya kalau gue ya probably ya tadi gue bilang ke Australia, lebih tepatnya ke Melbourne. Jadi selalu punya opsi second option itu gue rasa cukup bagus lah. Yang kelima dan mungkin nggak banyak orang pikirin ya adalah punya job
yang tidak terpaku dengan lokasi alias online. Gue semenjak merasakan tahun-tahun COVID di tahun 2019-2020 dan tahu Indonesia ternyata bisa masuk ke dalam sebuah status ya, di mana banyak sekali perusahaan harus tutup dan gak bisa bekerja, gue jadi kayak punya semacam ketakutan untuk harus bekerja 9 to 5 ke kantor atau di tempat yang harus gue datang tiap hari. Karena gara-gara itu gue dipecat. Ya gara-gara COVID kan kita gak bisa datang ya ke kantor ya. Dan gak ada klien, gue jadi dipecat. Kalau amit-amit Indonesia meledak-ledak, ya kalian gak akan bisa ke kantor kalian sama sekali. Itu mustahil. Kantor kalian aja mungkin bisa bangkrut. Apalagi kalau kalian berencana untuk kabur ke luar kota atau ke luar negeri. Yang ada, kalian gak punya cash flow, gak ada lagi pemasukan tiap bulanan. Ini kenapa kalian bisa nonton gue. Ya, gue bikin YouTube channel. Ya, gue bikin komunitas Connect3 di mana gue share analisis kripto gue. Gue promosin produk-produk digital seperti affiliate VPN misalnya. Affiliate barang-barang di Tokped dan lain-lainnya. Intinya, gue gak perlu berada di satu lokasi. Gue bisa di mana aja. Yang gue butuhin cuman kamera, laptop, HP, that's it. Editor gue bahkan gak perlu berada di negara yang sama dengan gue. Dia bisa tinggal di mana aja, yang penting semuanya kerjanya online. Apakah gue merekomendasikan kalian ngelakuin hal yang sama? Jujur, yes. Kalau tabungan kalian belum besar dan belum ada dana darurat at least 2 tahun tinggal di luar negeri, sekali lagi, konteksnya ini kan kita mau kabur kan ya. Ya, jadi sesuaiin sama biaya luar negeri tujuan kalian juga. Kalau bisa, kalian cari pekerjaan online dan jujur guys, ini tuh ada banyak banget sebenarnya. Kalau kalian bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Gue pernah buat dulu video yang kasih tahu kalian job online, ya yang ini videonya, tapi somehow nggak terlalu banyak yang nonton kayaknya. Jadi kalian bisa coba main-main ke channel gue dan scroll video-video lama gue. Jujur posisi gue sekarang sudah sangat nyaman, semuanya sudah siap. Karir gue itu 100% online, rupiah gue itu cuma paling sekitar 5%, bahkan kurang harusnya ya. Dan itu hanya cukup buat bayar gaji karyawan, buat makan sehari-hari dan lain-lainnya. Tentu aja tiap bulan gue juga dapat penghasilan dalam bentuk rupiah dan dolar. Jadi ya kayak itu uang 5% udah lebih dari cukup, karena selalu ada uang fresh masuk tiap bulan. Gue mau tahu opini kalian, coba tulis di kolom komentar di bawah, karena gue tahu kondisi finansial semua orang kan pasti beda-beda ya. Gue mau kalian coba tulis apa yang bakal kalian lakukan kalau amit-amit perang saudara terjadi di Indonesia. Sekali lagi guys, gue bukan mengaminkan Indonesia pecah, tapi gak pernah ada yang salah untuk namanya mengantisipasi dan manajemen resiko. Dan kalau kalian lihat-lihat juga ya, semua yang udah gue lakuin itu gak ada hal atau efek buruk sama sekali di kehidupan gue tuh gak ada sama sekali. Malah sekarang gue jadi punya kebebasan untuk pergi kemana aja. Gue mau ke Bali besok ya bisa, gue mau ke Kalimantan besok ya bisa. Toh gue kerja bisa dari mana aja jatuhnya. Itu kenapa kalian kadang nonton video gue tiba-tiba syuting ada di Australia, ada di luar kota ataupun di mana-mana. Gue juga ada investasi dan menghasilkan juga dari sana. Jadi bener-bener gak ada hal yang jelek dengan gue ngelakuin 5 step tadi itu. Yang gue dapat cuman bagus-bagusnya aja dengan gue mempersiapkan semua hal ini. Sekali lagi guys, gue mau dengar versi kalian. Apakah kalian bakal pindah kota, kalian bakal pulang kampung atau gimana? Kasih tahu juga latar belakang kalian seperti apa, mungkin gue bisa kasih masukan juga kalau emang bisa. Semoga semua hal ini tidak perlu kalian lakukan dan semoga Indonesia tetap bersatu. Gue cinta Indonesia dan gue rasa kita semua harus saling mendukung satu sama lain apapun yang terjadi. Itu aja, kalau kalian mau nonton video gue yang lainnya yang sempat tadi gue mention, videonya ada di kiri kanan ini. Ya, cek juga link-link yang gue taruh di deskripsi dan juga ada komen di bawah ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.